terhubung dengan ekonomi. Nah ini ya, terhubung dengan ekonomi, ya. Dan akuntansi, ya. Artinya kalau Anda seorang akuntan, itu hanya teraspek akuntansi, tapi kalau seorang keuangan terhubung dengan akuntansi dan ekonomi. Ekonomi artinya apa? Kamu harus tahu, ya, perkembangan ekonomi, baik itu ekonomi domestik Indonesia, negara kita, maupun juga nanti global ekonomi itu juga harus tahu. Isu-isu eksternal ini harus Anda pahami dengan baik. Ya. Oke. Dan selanjutnya ya, ukuran dalam organisasi ya keuangan ini bisa berbeda-beda tergantung besar kecilnya perusahaan. Ya. Jadi biasanya fungsi keuangan ini kalau perusahaan kecil digabung aja dengan akuntansi. Ya. Setelah itu dipisah kalau sudah membesar. Dan biasanya untuk perusahaan besar, maka ini organisasi ini akan ditanggung-jawabi oleh Direktur Divisi Keuangan. Ya, seperti saya katakan di awal, karir dalam organisasi keuangan ini memang bisa tinggi, ya. Itu belum ada namanya direktur akuntansi, itu belum ada, rata-rata direktur keuangan. Menteri juga begitu, tidak ada namanya menteri akuntansi, nggak ada, tapi ada menteri keuangan atau finance ministry, ya, itu. Jadi bukan accounting ministry, nggak ada. Nah, bukan berarti kita menyepelekan akuntansi, tapi artinya peran keuangan itu karena aspeknya adalah worldwide atau lebih luas, ya. Oke, baik. Bagian utama perusahaan terbatas besar organisasi. Nah, ini harus pahami di dalam organisasi keuangan ada namanya pemegang saham, ya, pemilik perusahaan, ada dewan komisaris yang ditunjuk oleh pemegang saham, dan ada presiden direktur yang ditunjuk oleh para dewan pemegang saham dalam RUPS, ya, bersamaan dengan penunjukan dewan komisaris tersebut, ya, itu. Oke, ini biasanya begitu. Nah, ya. Laporan keuangan perusahaan diberikan pada direktur keuangan yang dilakukan oleh tracer, fokus eksternal. Ini kalau tracer eksternal itu untuk ya hal-hal di mana kita bisa mendapatkan kredit atau mendapatkan uang, mendapat keuntungan dari itu, makanya termasuk juga pembelian saham dan lain sebagainya. Itu. Dan kedua adalah kontrol fokus internal, di mana keuangan ini menangani aktivitas-aktivitas akuntansi seperti menyiapkan laporan keuangan, ya, internal audit, daftar upah gaji, pembukuan anggaran dan pajak. Jadi lebih ke aktivitas akunting, ya, itu. Ini, ya, fokus, ya, keuangan itu ada dua, ya, manajemen keuangan, tracer fokus internal dan fokus internal. Jadi saya contohkan di awal tadi hubungannya apa dengan ekonomi, ya. Jadi kita harus paham tentang bagaimana ekonomi, baik itu ekonomi lokal, regional, nasional maupun internasional. Seperti kasus sekarang ini, ya, dengan adanya pandemi corona atau COVID-19, suka tidak suka harus dipikirkan oleh manajemen keuangan, ya. Karena ini akan terkait dengan apa? Banyak aspek, ya, terhadap operasional bisnis kita. Ya. Aspek-aspek bagaimana, ya, terhadap daya beli masyarakat, terhadap kemampuan pemerintah dan lain sebagainya, termasuk juga pasokan supply chain dunia, ini akan mempengaruhi enggak? Ya tentu, ya. Itu. Makanya jangan salah sekarang itu kemarin perusahaan besar seperti kayak perusahaan mobil, otomotif ini minta keringanan pajak, bahkan apa ada namanya tidak bayar pajak ke BM-nya, ya, barang mewahnya dan lain sebagainya, ya, termasuk insentif lainnya, ya, itu dilakukan oleh pemerintah dan diminta oleh pengusaha. Karena apa? Kalau enggak itu mereka akan collapse, ya. Karena apa? Mobil banyak banget tapi tidak
bisa terjual karena daya belinya ini dirasa, maka harus ada pengurangan pajak yang signifikan sehingga mampu menjadi perangsang stimulus konsumen untuk membeli karena harganya murah tadi. Ya. Jadi dasar ekonomi ini dipakai oleh Menteri itu adalah untuk analisa marginal. Ya, oke. Nah, yang kedua adalah hubungannya keuangan dengan akuntansi. Nah, ini Anda harus tahu ya. Jadi kalau satu dilihat dari aspek aliran kas, ya. Jadi kalau akuntan ini, aliran kas ini, itu pendekatannya adalah metode accrual yang lebih menekankan pada metode kas untuk menjaga kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya dengan menganalisa dan merencanakan aliran keuangan. Jadi metode accrual mengakui terdapat pendapatan pada saat penjualan, mengakui pengeluaran pada saat pengeluaran terjadi. Ya. Nah, metode kas mengakui pendapatan dan biaya hanya berdasarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi. Jadi itu. Jadi makanya kadang-kadang aspek accounting, kebijakan accounting itu bisa berbeda dengan kebijakan keuangan, gitu loh. Contohnya sekarang, kalau kita melihat secara accounting, negara kita ini sudah negatif, besar hutang daripada pendapatan. Pajaknya kita juga lemah, semua aspek ini penurunan untuk perusahaan ini pendapatan BUMN, terus dari hasil minyak gas bumi juga menurun. Nah, ini kalau dilihat aspek akuntansi, perusahaan negara kita ini cenderung harusnya udah SOS ya itu. Jadi udah nggak punya kesanggupan melunasi utang-utangnya dan semuanya. Tapi nggak gitu, ternyata apa? Bu Sri Mulyani berani untuk mengambil hutang lagi sekitar 1.000 triliun ke pihak asing, ya. Padahal utang kita sudah banyak. Nah ini aspek keuangan gitu loh, ya. Secara accounting nggak mungkin ini kita utang-utang terus nggak mungkin, akan mati kita. Tapi aspek keuangan tidak bisa dikesampingkan. Karena apa? Melihatnya secara global. Nah ini yang harus kita pahami. Ya, jangan sampai berantem nanti di internal departemen sendiri keuangan sama accounting ya. Tuh. Jadi ini aspek-aspeknya dalam pengambilan keputusan juga begitu. Berbeda antara akuntan dengan manajemen keuangan. Kalau akuntan itu mengumpulkan dan menyajikan data keuangan dan berperan dalam memberikan perkembangan yang konsisten gitu. Jadi keputusannya hanya mengumpulkan dan menyajikan data. Tapi kalau manajemen keuangan mengevaluasi laporan akuntan, laporannya ini satu dievaluasi benar apa tidak, valid atau tidak, dan dua adalah mengembangkan data tambahan yang membuat keputusan berdasarkan atas perkiraan tersebut. Ya, itu untuk apa? Untuk digunakan dalam penyesuaian dan analisa sebagai input dan penting dalam proses keputusan. Keputusan untuk misalkan ya pengadaan modal, dana, investasi dan lain-lain sebagainya itu diambil dari situ. Ya, itu. Jadi ini harus dipahami. Oke. Jadi ini keputusan keuangan itu apa saja? Memperoleh dana, menggunakan dana, membagi laba atau dari dividen yang dihasilkan. Ini keputusan keuangan itu ya. Oke. Cerminan keputusan keuangan itu apa? Ya ini, keputusan keuangan harus tercermin dalam aktivitas, ya, struktur kekayaan, keputusan pendanaan, dana yang tertanam jangka panjang, dalam jangka waktu lama, harus modal dan lain sebagainya. Oke, tujuan keputusan keuangan, ya, ini adalah secara normatif, memaksimumkan nilai perusahaan dan sampai pada laba ekonominya. Oke, termasuk juga informasi keuangan dan lain sebagainya. Nah, ini contoh neraca ya, itu yang bisa dihasilkan. Oke, ya, itu. Jadi dari sini ya, tugasnya adalah ini ya. Jadi isi neraca ini ya, dari dasar ini ya paling lambat besok ya, itu dari sini
saya ini lagi ya.